Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan indah. Ta'allamu minal ilmi ma syi'tum. Pelajarilah ilmu apa saja yang kalian kehendaki. Kalimat sederhana tetapi maknanya sangat luas. Islam adalah agama ilmu. Wahyu pertama yang turun bukan tentang harta, bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang membaca. Iqra, bacalah. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia dimulai dari ilmu. Orang yang memiliki ilmu akan mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dengan ilmu, seseorang bisa mengenal Allah, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akhlaknya, bahkan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya. Saudaraku, hari ini kita hidup di zaman yang penuh dengan kemudahan. Informasi ada di mana-mana. Kajian bisa didengar dari rumah. Al-Quran bisa dibaca lewat ponsel. Buku tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas. Tetapi ironisnya, banyak manusia justru semakin jauh dari ilmu yang bermanfaat. Mengapa? Karena banyak orang lebih suka hiburan daripada pelajaran. Lebih senang menghabiskan waktu berjam-jam melihat hal yang tidak berguna dibanding duduk beberapa menit untuk menambah ilmu agama. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bukan hanya ustadz, bukan hanya santri, tetapi setiap muslim. Ibu rumah tangga wajib belajar agama agar bisa mendidik anak dengan benar. Pedagang wajib belajar agar tahu mana jual beli halal dan mana yang haram. Anak muda wajib belajar agar hidupnya tidak rusak oleh pergaulan yang salah. Ilmu adalah cahaya, sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Orang yang berjalan tanpa ilmu, ibarat seseorang berjalan di malam gelap tanpa lampu. Ia mudah jatuh, mudah tersesat, mudah tertipu. Karena itu, para ulama dahulu rela menempuh perjalanan jauh demi mencari ilmu. Ada yang berjalan kaki berbulan-bulan hanya untuk mendengar satu hadis. Ada yang meninggalkan kampung halamannya demi duduk di majelis ilmu. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Kajian ada di genggaman tangan, tetapi masih malas belajar. Saudaraku, ilmu yang paling utama adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Sebab banyak orang pintar tetapi tidak mendapat hidayah. Banyak orang cerdas tetapi hidupnya kosong dari keberkahan. Ilmu tanpa iman bisa menjerumuskan manusia kepada kesombongan. Karena itu, ketika belajar, luruskan niat. Jangan belajar agar dipuji. Jangan belajar agar dianggap hebat. Jangan belajar hanya untuk memenangkan perdebatan. Belajarlah karena ingin mencari ridho Allah. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada hati yang bermaksiat. Maka jika ingin mudah memahami ilmu, jauhi dosa. Kadang seseorang sulit menghafal Al-Quran, bukan karena bodoh, tetapi terlalu banyak maksiat. Kadang hati terasa berat menerima nasihat karena terlalu sering melihat yang haram, mendengar yang haram, dan melakukan yang haram. Saudaraku, yang dirahmati Allah, ilmu juga harus diamalkan. Percuma tahu tentang solat tetapi masih meninggalkan solat. Percuma tahu tentang menjaga lisan tetapi masih suka gibah dan fitnah. Percuma tahu tentang pentingnya menutup aurat tetapi masih bermudah-mudahan dalam berpakaian. Ilmu tanpa amal akan menjadi hujah yang memberatkan manusia di hadapan Allah. Karena itu, setiap kali mendapatkan ilmu, tanyakan kepada diri kita, apa yang sudah aku amalkan? Jika belajar tentang sedekah, maka perbanyak sedekah. Jika belajar tentang sabar, maka belajar menahan emosi. Jika belajar tentang birrul walidain, maka muliakan orang tua. Inilah tanda ilmu yang bermanfaat. Hadirin sekalian,
Ada satu hal yang sangat penting. Jangan pernah merasa terlambat untuk belajar. Berapa banyak orang yang baru hijrah di usia tua tetapi akhirnya menjadi ahli ibadah? Berapa banyak orang yang dahulu jauh dari agama lalu berubah menjadi baik karena mau belajar? Syaitan sering membisikkan, "Kamu sudah terlalu banyak dosa. Kamu sudah terlambat. Kamu tidak akan bisa berubah." Jangan dengarkan itu. Selama nyawa masih di badan, pintu taubat masih terbuka. Mulailah belajar sedikit demi sedikit. Tidak perlu langsung banyak, yang penting istiqomah. Luangkan waktu setiap hari walau hanya 10 menit untuk membaca Al-Quran, mendengar kajian, atau membaca buku agama. Sedikit tetapi terus-menerus lebih dicintai Allah daripada banyak tetapi terputus. Saudaraku, didik juga anak-anak kita dengan ilmu agama. Jangan hanya bangga jika anak pintar matematika tetapi tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan hanya bangga anak sukses dunia tetapi lalai akhirat. Tanamkan cinta ilmu sejak kecil. Ajak anak ke masjid. Ajarkan doa-doa, biasakan mendengar ayat Al-Quran. Kenalkan kisah para nabi dan sahabat. Karena anak yang dibesarkan dengan ilmu agama akan menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya. Dan ingat, ilmu bukan hanya tentang ceramah dan hafalan, akhlak juga bagian dari ilmu. Semakin berilmu, harus semakin rendah hati. Padi semakin berisi, semakin menunduk. Jangan sampai merasa paling benar lalu merendahkan orang lain. Jangan mudah menghina orang yang masih belajar hijrah. Tugas kita adalah mengajak dengan kelembutan, bukan dengan kebencian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia, tetapi beliau paling lembut kepada umatnya. Saudaraku, dunia ini sementara. Harta akan ditinggalkan, jabatan akan hilang, kecantikan akan pudar, kekuatan akan melemah. Tetapi ilmu yang bermanfaat akan terus menjadi pahala bahkan setelah kita meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ketika manusia meninggal, amalnya terputus kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Mungkin hari ini kita merasa bukan siapa-siapa, tetapi bisa jadi satu ilmu yang kita ajarkan kepada anak, keluarga, atau orang lain menjadi sebab pahala yang terus mengalir sampai hari kiamat. Karena itu, jangan bosan belajar dan jangan bosan mengajarkan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dunia, dan berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu agama. Kadang kita rela begadang demi hiburan, tetapi mengantuk ketika mendengar kajian. Kadang kita hafal lagu-lagu, tetapi sulit menghafal surat pendek. Ini tanda bahwa hati kita perlu diperbaiki. Mintalah kepada Allah hati yang mencintai ilmu dan mencintai kebaikan. Karena hidayah adalah milik Allah. Sebelum menutup nasihat ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadikan ilmu yang kami pelajari sebagai jalan mendekat kepadamu. Lembutkan hati kami untuk menerima nasihat. Ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang solih dan solihah. Jadikan rumah-rumah kami dipenuhi Al-Quran dan ilmu agama. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin.